Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas bensin lagi. Jadi ya masuk akal juga, benar juga yang diomongkan bro, kalau kita itu menghilangkan etanol dari bensin, maka yang terjadi adalah bensinnya jadi berkurang oktannya. Jadi ya memang benar kalau etanol itu perannya besar sekali. Jadi memang benar kalau etanol itu perannya besar sekali dalam menaikkan oktan bahan bakar, oktan bensin. Nah, nggak semua orang ya bisa enak pakai bensin dengan oktan yang kurang dari 92. Bahkan 92 pun termasuk sudah mepet. Butuhnya mungkin 94, 95 atau lebih ya. Yang masalah adalah ketersediaan. Nggak semua orang bisa mendapatkan Pertamax Turbo. Nggak semua orang bisa mendapatkan Pertalite. Jadi maksud penulis kalau pingin yang oke sebenarnya Pertalite campur Pertamax Turbo. Ya sebenarnya Pertamax Turbo itu rasanya sudah pakai pakai etanol juga ya. Karena sebelumnya penulis pernah nyoba pakai Pertamax Turbo, tapi kok ya motor malah makin pelan ya. Motor makin pelan mengindikasikan kandungan energi di Pertamax Turbo itu lebih sedikit. Jadi ya sekarang banyak orang yang opsinya adalah Pertamax. Pertamax ada etanolnya. Mungkin barusan ada yang sharing Pertalite ada etanolnya sampai banyak sekali. Tapi kalau untuk daerah penulis, Pertalite-nya kayaknya nggak ada etanol karena tarikan masih enak ya. Tapi ya ada juga beberapa orang yang laporan kalau pakai Pertalite gak enak belas. Padahal motornya Aerox Old ya, yang mestinya nggak terlalu butuh oktan tinggi juga. Jadi ya benar bahwa bensin di beda daerah itu beda. Balik lagi ya, yang jelas kalau kalau Pertamax itu dihilangkan etanolnya, oktannya jadi berkurang. Sayangnya penulis ini bukan orang yang tepat ya untuk menguji, karena motor penulis ini sama sekali nggak butuh oktan yang tinggi. 90 itu sudah lebih dari cukup. 88 itu mepet. Jadi ya walau pakai Pertamax yang sudah dihilangkan etanolnya, ya secara oktan motor penulis gak akan merasakan apa-apa ya. Harusnya ya nyobanya di motor kayak R15, kayak motor ya CBR 150R juga, atau ya PCX 160. Kalau kayak NMAX New itu kayaknya masih agak toleran terhadap Pertalite. Yang fatal itu ya Honda 160 itu yang betulan. Tapi ya penulis nggak punya motornya. Kalau nggak punya motornya ya opo. Kan butuhnya motor yang bisa dipakai lama sehari-hari, pakai gaspol, pakai 0-100, dan tentu rela motor mesinnya rusak. Karena coba-coba aditif tersebut ya tentu kadang membawa efek samping, karena ya kita nggak tahu juga. Ngomong lapaknya, oh saya jualan Toluen 100% murni, siapa tahu apa benar itu 100%, karena penulis baca oh nggak 100% gitu.
Jadi harga sudah ya mepet atas 60.000 misalnya per liter, tapi dalamannya nggak terlalu. Jadi ya kayaknya kalau di mana di grup kompor itu lebih populer pakai thinner ya. Tadi dibilangin thinner yang biasa, bukan yang spesial, thinner A biasa, bukan thinner spesial. Katanya tarikan jadi oke. Kalau di motor penulis sendiri ada dua ya, yang bisa bikin tenaga nambah. Minyak goreng nggak termasuk, oli samping nggak begitu. Yang bikin tenaga motor penulis nambah bisa kelihatan di 0-100 itu yang satu adalah margarin, atau kalau yang tanpa garam ya minyak samin caponta, bisa langsung campur. Terus yang berikutnya adalah minyak wijen. Nah, minyak wijen ini rupanya masih belum ada ya yang niru ya. Sedikit lah, ada yang niru tapi nggak banyak. Karena juga penulis itu requestnya spesifik, minyak wijen cap bunga matahari, bukan merek lain-lain. Kadang juga ada yang salah beli, jadi bunga mataharinya bukan yang warna kuning ya. Penulis sendiri masih belum tertarik untuk nyoba-nyoba yang toluen, asetilen, silen, thinner gitu ya. Karena ya rasanya penulis nggak begitu butuh. Kalau soal pembersihan, margarin juga sudah enak. Yang bikin yang bikin penasaran itu adalah karena mereka yang sudah pakai thinner itu nggak pakai minyak samin caponta. Jadi ya kita nggak tahu mana yang lebih membersihkan, mana yang lebih meningkatkan oktan ini ya. Jadi kadang ada yang ya mesinnya nggak bertenaga karena mesinnya kurang bersih, tapi ya tentu ada juga yang karena oktan bensinnya kurang. Kalau untuk yang efeknya minyak wijen, penulis nggak bisa jelaskan, ya nggak bisa bandingkan juga. Penulis sendiri ya juga khawatir nanti kalau review thinner misalnya, review toluen, asetilen, begitu penulis nggak bisa merasakan efek apa-apa, dikritik nanti, diprotes nanti. Atau nggak enak ya. Bisa saja sih mungkin nggak dikritik, tapi nggak direken lah, ya podo ae sih ya. Jadi ya mungkin nggak ada yang protes atau apa, tapi terus nggak setuju gitu ya. Tetap aja rekomendasi ini pancet, oh pakai ini hebat, pakai ini hebat ya, penulis jadi merasa gak ada gunanya kan. Kalau melakukan sesuatu terus ya nggak ada yang bisa menggunakan, yo penulis merasa itu sebuah tindakan yang sia-sia. Ini sama kayak kalau nyoba oli yang langka, yang cuma hanya untuk memenuhi rasa penasaran. Yang jelas kalau oktan bensin kurang, kebanyakan solusinya yaitu ya thinner, asetilen, silen, toluen. Ada juga yang menyebutkan aditif penambah oktan, tapi aditif penambah oktan biasanya harganya luar biasa karena biasanya impor. Mungkin ada yang buatan lokal, tapi ya tetap nggak murah karena biasa dipakai untuk kebutuhan balapan. Kalau dipakai untuk kebutuhan balapan ya jarang bisa harga murah.
Jadi kalau mau yang hebat, wah iya, beli yang sudah jadi dari misalnya VP Racing kayak, atau toko balap lain, atau pakai yang dari umum-umum, oh dari STP, dari Manol, yang memang spesialis gitu ya. Tapi kalau ingin murah-murah ya thinner sendiri macam-macam, komentarnya ya macam-macam. Yang penulis di share itu yang thinner bukan spesial, thinner A bukan spesial. Tapi penulis pernah baca juga yang pakai thinner B, thinner A spesial, macam-macam sih emang ya. Dan ya perhatikan ya, kebutuhan tiap orang itu beda-beda, jadi nggak akan sama kebutuhan tiap orang itu. Jadi kalau ya orang ini A itu cocoknya yang thinner B, bisa aja yang orang satunya butuhnya thinner A spesial, satunya lagi thinner A tanpa spesial. Ya kembali lagi sayangnya motor penulis nggak butuh soal oktan-oktan gitu, jadi nggak bisa dipakai menilai oktan-oktan gitu. Sebenarnya ya kalau ingin nilai gampang ya, tinggal pakai konsisten bensin 2 kali kosong, 2 kali di full kan. Nah, habis itu baru nyoba aditifnya sekian persen, 1% gitu ya. Karena kalau aditif untuk bahan bakar biasanya rasionya cukup banyak ya, bukan 0,1%, tapi 1%. Dosis 10 ml gitu ya. Tentu ada syarat lain juga, yaitu olinya ya yang konsisten. Pakai oli yang awet, jangan pernah ganti-ganti oli selama uji itu. Terus ujinya jangan selalu berurutan ya, jadi uji itu harus lebih dari sekali. Jadi ujinya misalnya A, B, C, D, berikutnya juga A, B, C, D. Harusnya ya kalau sebelumnya A, B, C, D, berikutnya ya D, C, B, A. Tentu untuk waktu 0-100 nya lakukan pada tempat yang sama, kalau bisa waktu yang sama. Kalau bisa ya kondisi angin, kondisi cuaca misalnya hujannya juga sama, karena ya lebih dingin sedikit itu efek bisa beda. Kalau bisa dilakukan minim 3 kali ya, untuk meyakinkan gitu. Kalau nggak berani 0-100 ya minim 0-60 lah. Kalau 0-60 rasanya banyak ya tempat yang bisa. Atau kalau teman-teman sama kampas kopling ya rolling start. Kondisi sudah jalan 10 km per jam, gaspol, terus diukur kecepatan dari 20 ke 80 butuh berapa detik. Tempat beli bensin ya usahakan sama, setiap habis isi bensin sebelum nambah aditif dihitung lagi 0-100 nya, karena bisa aja beda. Kita pakai acuan angka speedo karena ya motornya kan tetap ya. Kalau motornya beda yo wis gak iso kayak perbandingan lah angka speedo gitu, karena ukuran ban berubah pasti ya kecepatan bisa berubah.
balik lagi ya, walau oktan turun, kalau menurut penulis lebih aman untuk motor yang keluaran sekarang dihilangkan etanolnya, terus kita pakai berbagai cara untuk meningkatkan oktan dengan aditif yang ya sudah teruji ya, yang sudah dicoba oleh Rongganya. Begitu lebih sip, karena ya beberapa orang motornya jadi lebih panas, jadi berebet, jadi lebih sulit menyala, bahkan ada yang mogok. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.